Ya, itu yang tadi kami tunjukkan ke Anda teman-teman adalah sejumlah penangkapan dan juga pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh aparat kepolisian. Sebelum nanti saya minta klarifikasi ke Anda Pak Dedi, saya ingin minta dulu tanggapan Ibu Adriana. Apa implikasinya kalau melihat, karena misalnya koalisi masyarakat sipil menyesalkan berbagai penangkapan itu dan mengatakan kemungkinan malah justru membawa implikasi buruk. Anda setuju atau memang ini sudah sewajarnya polisi mengambil tindakan tegas? Begini, ini situasinya memang sangat dilematis ya. Dengan kasus penangkapan itu kemudian akan ada respon balik. Misalnya saya mendengar besok atau lusa itu akan ada demo lagi gitu. Artinya itu ada proses-proses yang masih dianggap tidak adil untuk orang-orang di Papua. Termasuk kalau saya boleh kembali sedikit ke tadi apa yang disampaikan oleh Pak Wiranto terkait proses HAM itu ya. Itu bagi masyarakat ada proses yang dilewati. Gitu ya, karena bukan sekedar proses hukumnya, tetapi bagaimana masyarakat korban itu diberikan keadilan. Misalnya korban itu boleh tahu alasan kekerasan itu terjadi misalnya. Nah itu proses-proses itu yang sepertinya itu hilang. Nah terkait penangkapan ini juga sama. Ketika mereka mengalami rasisme dan persekusi, kemudian tiba-tiba prosesnya yang ditangkap justru mahasiswanya, misalnya seperti itu. Termasuk yang disampaikan Usman tadi, misalnya polisi masuk ke asrama mahasiswa, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak sebaiknya dilakukan misalnya. Nah hal-hal semacam itu kemudian jadi terakumulasi cerita-cerita ini, membuat kemudian sebagian menjadi punya pemikiran untuk melakukan demo untuk membalas sikap-sikap seperti itu gitu. Nah itu yang saya khawatir ini mau sampai kapan ini berlaku gitu. Nah itu yang menurut saya judulnya hari ini kan masa depan Papua ya. Betul. Kita harus berpikir ke depan bagaimana menghentikan aksi-aksi balas dendam dan sebagainya itu. Pak Dedi, itu urusan pemerintah, urusan polisi pokoknya nangkepin orang yang melanggar undang-undang, atau ada implikasi-implikasi yang memang juga diperhitungkan oleh polisi ketika melakukan penangkapan-penangkapan ini? Ya, tentunya dalam hal penegakan hukum ada 3 asas yang betul-betul harus dipertimbangkan secara matang oleh para penegak hukum, khususnya para penyidik di lapangan. Pertama adalah kita harus memastikan dalam penegakan hukum harus ada asas kepastian hukum, kemudian harus ada asas keadilan, dan harus ada asas kemanfaatan hukum. Jadi dalam penangkapan-penangkapan ini perlu saya pilah-pilah juga Mbak. Jadi ketika kita bicara tentang pelanggaran, penghinaan, rasisme, kemudian juga perbuatan tidak menyenangkan, ini ada beberapa kasus yang ditangani oleh Polda. Oke, kalau yang kasus terbaru Pak, yang tadi Anda katakan yang baru hari ini, aktivis HAM yang juga pengacara Veronica Koman? Ya betul, itu yang ditetapkan oleh Polda Jatim. Polda Jatim sudah menetapkan 3 tersangka. 2 tersangka atas nama TS dan SA itu sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kemudian untuk VK ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun dari hasil penjejakan dari jejak digitalnya yang bersangkutan berada di luar negeri. Oleh karena langkah-langkah secara... Atas tuduhan apa Pak? VK ini kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Apa persisnya yang dilakukan sampai polisi mengeluarkan status itu? Untuk penetapan tersangka VK, terkait menyangkut masalah tweet, terkait menyangkut masalah konten-konten yang diviralkan di media sosial. Satu, ada foto, ada video, ada narasi kejadian di Surabaya yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, tapi dimunculkan. Misalnya, ada rekan kita mahasiswa Papua yang meninggal dunia pada saat penangkapan. Kemudian ada penggunaan senjata api yang digunakan aparat kepolisian yang mengakibatkan jatuhnya korban. Itu tidak ada faktanya. Kemudian itu diviralkan. Dan cukup banyak. Dari hasil penjajakan dari laboratorium digital kita, ada 1.500 lebih yang diviralkan, yang ditweet oleh yang bersangkutan. Karena dari hasil gelar perkara, kemudian dari hasil pemeriksaan para saksi, termasuk pemeriksaan saksi ahli dari Kapolda Jawa Timur menetapkan ya, yang bersangkutan sebagai tersangka terkait menyangkut masalah pelanggaran pasal-pasal Undang-Undang ITE maupun Undang-Undang 1 tahun 1946. Bagaimana Pak Komarudin, ini wajar dilakukan? Ya, ini aspirasi masyarakat, jadi saya harus sampaikan. Ya. Tanggal 2 saya di Wamena, pertemuan dengan masyarakat adat, tokoh agama, Pemda. Sisa durasi 1 menit. Ada pertanyaan dari seorang kepala suku. Mari. Ini anak-anak kami yang kibarkan bendera di depan istana itu 2 hari kemudian semua sudah ditetapkan. Bendera bintang kejora? Ya, tetapkan jadi tersangka. Tapi bagaimana dengan bendera HTI juga dulu di situ, tapi sampai sekarang tidak bisa di... Nah,
ini Bapak bisa, ini tidak perlu dijawab, ini perlu perenungan yang mendalam. Karena kita berkomitmen untuk bicara negara hukum. Maka penegakan hukum itu harus berlaku untuk semua orang. Oke. Itu yang buat Papua itu merasa kok kita ini Yang bendera bintang kejora langsung ditangkap, yang HTI kok dibiarkan. Ini masyarakat yang ngomong, bukan saya. Boleh di cross check ke sana. Bagaimana Pak Pendeta, Anda mau menambahkan? Ya, saya kira Mbak Najwa ini acara ini luar biasa. Karena ini kita bicara masa depan. Jadi bagi kami orang Papua, kita mesti lihat hari ini. Hari ini orang Papua merasa bahwa dia adalah dalam negara ini warga kelas 2. Kenapa? Negara tidak hadir ketika ujaran-ujaran rasis itu disampaikan di Jawa. Contoh, salah satu kasus itu Frans Kaisepo, pahlawan nasional. Tapi orang di Jawa, di Indonesia, sebarkan dia ini monyet. Tidak ada teguran dari negara. Kita sebutkan, kita punya mahasiswa pemain-pemain Persipura dalam sejarah negara ini. Selalu di stigma kera, monyet, kete. Tidak ada pernyataan dari negara ini. Obi Kogoya, asrama mahasiswa Surabaya 2017 sama Durasi saja. habis, TNI Polri hadir, Pendeta Beni Satpol terakhir hadir. ya, Mbak. Tapi ini biarkan saja. Kemudian yang terakhir, otonomi khusus. Penanganan yang berbeda terhadap Aceh dan Papua. Papua dan Aceh dua-dua adalah daerah separatis. Daerah kaya tapi hasilnya diam. Tapi waktu penyelesaian masalah separatisme atau kami pikir kami di Papua bilang nasionalisme, itu Aceh pemimpin GAM dijadikan sebagai mitra dialog. Beni Wenda kemarin Menko Polhukam bilang ini provokator. Kemudian Aceh GAM bisa duduk bersama dengan NKRI, Yusuf Kala luar biasa. Yusuf Kala kejar mereka supaya bisa duduk bersama berdialog dengan pihak yang ketiga. Presiden Jokowi hari ini hebat, bicara banyak, mendukung referendum Palestina. Baru di Papua bagaimana? Dalam otonomi khusus, Mbak Najwa, dalam otonomi khusus. Orang Aceh GAM bisa kasih naik bendera GAM. Partai lokal bisa, Papua tidak bisa. Kenapa? Reminder durasi Itu hari habis. ini. Tidak, orang Papua sudah sadar bahwa dia adalah bangsa monyet, bangsa kera. Di hadapan Indonesia. Tapi bukan di hadapan Tuhan. Bukan di hadapan... Baik. Nanti kita akan bahas. Sabar. Bukan di hadapan anak-anak Indonesia di Jawa, Sumatera yang nanti lahir. Bukan di hadapan, tapi generasi ini yang sudah diresapi oleh pandangan-pandangan rasis dari generasi orang Indonesia yang Orde Baru. Masa depan, terima kasih untuk forum untuk tema ini. Kami gereja-gereja Papua pada tanggal 26 Agustus. Kami sudah minta keadilan dari negara ini dengan memberikan kesempatan kepada OPM dan UNWP duduk bersama-sama. Satu meja. Sama-sama seperti yang Jakarta sudah buat terhadap Aceh. Kalau tidak, kami bertanya, ini apa ini? Ada apa? Kami bisa bilang, ini rasisme lagi kan? Mungkin kami salah. Oke. Baik. Durasi over Kita 1 akan menit. lanjutkan setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa. Masa depan Papua kembali ke saat lagi.